aturan Perpu nomor 1 tentang pilkada. Setuju? Golkar akan mencabut itu. Baik, nanti biarlah rakyat yang menilai. Kita jalankan yang ada, ya mudah-mudahan antara KPU dengan DPR dalam konteks ini sinergi. Pemirsa, salah satu hasil Munas Golkar adalah memutuskan Partai Golkar secara resmi menolak Perpu Pilkada. Sebelum keputusan itu dibacakan, rencana ini sudah diarahkan oleh politisi Golkar Aziz Syamsuddin yang terkuak lewat rekaman suara sebelum Munas Golkar berlangsung. DPR RI itu satu mengenai RUU Pilkada, yang mana memerlukan kecepatan dan ketepatan, sehingga kalau kita selesaikan November ini, maka Januari DPP sudah bisa memerintahkan kepada fraksi Partai Golkar untuk menolak Perpu, yang itu akan memberikan kemudahan bagi bapak-bapak ketua-ketua kabupaten, kota, dan provinsi untuk menjadi calon yang ditetapkan oleh DPRD untuk menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu posisi koalisi merah putih, yang dimana perlu digalang dan dimantapkan pada Januari untuk pelaksanaan voting pada saat paripurna di fraksi Partai Golkar di DPR RI, untuk menggalang kekuatan seperti kita menggolkan pimpinan DPR dan pimpinan MPR RI. Walaupun kita dalam hitung-hitungannya kalah secara kertas, tapi di lapangan kita bisa menang. Berkat apa? Berkat koalisi merah putih. Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Desmond Mahesa mengatakan KMP tidak pernah membuat kesepakatan dengan Demokrat terkait upaya pelolosan Perpu Pilkada menjadi undang-undang. Ya, nanti akan kami hadirkan pernyataan Desmond Mahesa tersebut, tapi sebelumnya kami akan perkenalkan para narasumber. Di sini sudah bersama saya Ketua DPP Partai Demokrat Mas Didi Irawadi, ada juga Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria, dan analis politik dari Poltreking Institute Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Bapak-bapak. Terima kasih sudah bersama kami. Mas Didi, kita sudah mencapai 24 jam setelah keputusan Munas, mengutip pernyataan Syarif Hasan, Golkar ingkar janji. Masihkah Demokrat berpendapat seperti itu sekarang? Ya, tentu kami sangat menyesalkan kenapa kesepakatan yang sudah ditandatangani, dibuat, tiba-tiba jadi ingkar janji. Padahal jelas hak memilih ini adalah hak konstitusi rakyat. Ditandatangani berarti fisik ada? Ya, ada dong. Fisik ada fisiknya, kan Pak Syarif sudah mengatakannya. Siapa yang menyimpan itu? Ya, pokoknya semua yang menandatangan pasti KMP semua memiliki itu kopiannya? Pokoknya ada itu ya, fakta-fakta, berarti ada yang menandatangani, berarti setiap partai yang ikut menandatangani memegang. Menurut jadi sekali lagi ini kan kesepakatan yang sudah dibuat dengan keyakinan bahwa pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan ini akan memberikan manfaat dan kemaslahatan yang mana semua sepakat. Tiba-tiba kemarin di Munas Golkar berbalik badan, hendak membatalkan. Seberapa mengikat itu Januari ya, kalau menurut Anda? Ya harus mengikat dong. Ini kan suatu komitmen untuk kepentingan yang besar bagi bangsa dan negara. Tapi ini bukan komitmen dengan Partai Demokrat. Ada kepentingan bangsa dan negara yang jauh lebih besar di sini, yang mana sudah 10 tahun ya hak mereka memilih. Ya, memilih langsung, rakyat bisa memilih pemimpinnya dengan memilih langsung, lebih mengenali, lebih memahami dan sebagainya. Tiba-tiba akan dicabut. Kalau jadi Januari, hak rakyat ini ya akan dicabut. Berarti ini suatu kemunduran besar di dalam demokrasi menurut saya. Jadi ini menurut saya kemarin ada pernyataan demikian, tapi kami masih berharap mudah-mudahan bisa berubah pikiran bahwa Golkar ya, karena ini kepentingan besar bangsa ya, bukan sekedar ingkar janji dengan Partai Demokrat, tapi ini adalah ingkar janji dengan bangsa yang besar ini. 10 tahun loh bangsa memilih langsung memilih langsung bangsa Indonesia. Tiba-tiba beberapa bulan lagi mereka tidak bisa memilih langsung wakilnya. Apa jadinya?
Oke, baik. Sekarang kita tanyakan kepada Waketum Partai Golkar melalui sambungan telepon, Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Pak Nurdin, dikatakan di sini tidak hanya ingkar janji kepada Demokrat, tapi juga kepada bangsa Indonesia, Pak. Tidak ada ingkar janji. Jadi ini bukan sesuatu yang secara tiba-tiba diputuskan oleh Partai Golkar. Dimulai dengan pengkajian dalam rapat konsultasi nasional Partai Golkar tanggal 1 dan 2 November di Bandung. Apakah Anda sudah mengkaji perjanjian tertulis, Pak? Kalau sumber bertanya dulu, kita mau dijelaskan, sudah bertanya di mana mau menjelaskan. Kalau belum dijelaskan, sudah dijawab, sudah dipotong. Gitu. Silakan. Jadi ini, Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bursal Bakri, telah menyampaikan bahwa memang ada kesepakatan dengan Partai Demokrat untuk mengajukan Presiden waktu itu, Pak SBY, Perpu kepada DPR. Itu disampaikan kepada seluruh peserta baik rapat konsultasi di Bandung maupun waktu Rapimnas tanggal 17 November di Yogyakarta, dan juga kepada steering komite waktu rapat pleno DPP Partai Golkar juga disampaikan. Nah, sekarang di Munas ini tidak dikatakan menolak Perpu. Jadi pada saat paripurna itu sudah kita luruskan bahwa yang benar adalah Munas Partai Golkar memutuskan meminta kepada DPP tertinggi untuk mendiskusikan kepada fraksi Partai Golkar DPR untuk memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Gitu, itu keputusan yang terakhir sudah dikoreksi oleh Ketua Umum Partai Golkar belakang instruksi ketika dilakukan sidang paripurna pembacaan surat-surat keputusan. Ya, bisa diulangi Pak Nurdin. Dan terjanji Pak Didi, ada terjanji ya, apalagi kerja terbaca. Tetapi kita juga telah memutuskan membentuk yang namanya Badan Pengkajian Undang-Undang. Seluruh undang-undang yang tidak bersesuai dengan Pancasila itu akan dilakukan pengkajian, pendalaman, ditinjau kembali oleh Partai Golkar, kemudian ditentukan kepada DPR RI untuk dilakukan amandemen. Begitu kira-kira. Pak Nurdin, dipertegas lagi, tidak menolak Perpu. Iya, saya bukan menolak Perpu, jadi tidak menolak Perpu, tapi ya, keputusan terakhir adalah meminta kepada Munas, meminta kepada DPP terpilih untuk memperjuangkan pemilihan pilkada melalui DPRD. Gitu. Oke, tidak menolak Perpu, tapi meminta diperjuangkan pilkada melalui DPRD. Apa artinya itu, Mas Didi? Karena perlu pandangan Partai Golkar, Munas Partai Golkar dengan seluruh peserta bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat yang sudah 10 tahun masyarakat itu tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu maka Partai Golkar membentuk badan pengkajian untuk mendalami lebih lanjut daripada pengamalan Pancasila, di mana kita pahami Pancasila sebagai idul negara, Pancasila sebagai alfa bangsa, Pancasila sebagai sumber dan sekarang sumber hukum bangsa ini. Baik, Pak Nurdin, saya mau luruskan dulu. Jadi menurut Anda memperjuangkan pilkada melalui DPRD itu berbeda artinya dengan menolak Perpu? Iya, berbeda karena Perpu itu sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI. Dan DPR sudah menerima Perpu itu untuk selanjutnya dibahas di dalam sidang paripurna dalam masa sidang pada bulan Januari yang akan datang. Baik. Sekarang kita jeda dulu, Mas Didi ditahan dulu. Pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di Prime Time News.